kemudian misalkan presiden tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan presiden tidak menjalankan perintah Mahkamah Agung, itu sebenarnya sudah syarat-syarat sangat terpenuhi ya, seperti yang terjadi pada belakangan ini. Presiden ini kan paling terkenal, paling jago melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, juga melanggar putusan Mahkamah Agung. Dan yang terpaling penting adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penggunaan dana bagi kepentingan COVID. Itu adalah sebuah skandal korupsi yang teramat besar ya, yang sesungguhnya cukup untuk mengantarkan arah pemakzulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter hari ini, dokter? Kabarnya baik, Dokter, baik. kalau mencermati dorongan pemakzulan sebagaimana sinyalemen yang disampaikan Prof. Denny Indrayana, tapi direspon oleh Pak Hasto Kristianto bahwa dipertanyakan sebetulnya legasinya karena Presiden lahir dari sebuah proses pilpres langsung yang dia punya legitimasi langsung oleh rakyat. Kalau kanalnya melalui DPR, seperti apa kira-kira kalau kalau Anda melihat logika hukumnya, dokter? Ya, sebenarnya begini, hak DPR itu kan ada tiga, satu legal drafting membuat undang-undang, kemudian yang kedua budgeting, controlling. Nah, salah sub di controlling ini adalah kewenangan politiknya oleh amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 itu salah satunya melakukan pemakzulan. Lalu pertanyaannya, bagaimana mekanisme pemakzulan? Pemakzulan ini hanya bisa dilakukan kalau DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya, alasan-alasan krusial apa yang bisa menyebabkan presiden ini dimakzulkan gitu ya? Kalau bahasanya dulu karena mandataris dilakukan sidang istimewa, itu proses terakhirnya ya. Tetapi proses yang pertamanya ada tiga hal prinsip bahwa presiden itu bisa dimakzulkan atau diberhentikan. Satu, karena presiden melakukan tindak pidana. Yang kedua, presiden melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Dan yang ketiga, presiden ini melakukan makar. Kapan presiden makar? Ya hari ini itu sebenarnya presiden terpenuhi dua syarat itu. Satu, pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, makar. Kenapa saya bilang? Seperti banyak disebutkan orang dari aspek pidananya, ketika sebuah konstitusi sudah mengamanatkan bahwa pemilihan presiden itu harus dilakukan dengan cara langsung, kemudian diambil alih menjadi perwakilan tertutup, itu sudah cukup syaratnya. Tetapi sebenarnya syaratnya bukan hanya itu. Ada syarat-syarat lain yang dulu sudah terpenuhi bahwa itu untuk dilakukan pemakzulan. Apa itu? Misalkan kemarin membuat perpu tentang
memberlakukan kembali Omnibus Law. Seharusnya Perpu itu yang benar adalah mencopot ya dan kembali kepada Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, begitu, itu yang benar. Itu sebenarnya sudah cukup syarat. Kemudian misalkan Presiden tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Presiden tidak menjalankan perintah Mahkamah Agung, ya, itu sebenarnya sudah syarat-syarat sangat terpenuhi, ya, seperti yang terjadi pada belakangan ini. Presiden ini kan paling terkenal, paling jago melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, juga melanggar putusan Mahkamah Agung, ya. Jadi mekanismenya itu persyaratannya material terpenuhi. Kemudian formilnya apa? Tadi saya bilang setidaknya ada 3 fraksi ya yang mengajukan itu. Nah, kalau kemarin ada 9 ketua partai politik yang menyatakan menolak pemilu dengan sistem perwakilan tertutup, ya, kalau menurut saya syarat-syarat formalnya itu sudah bisa dilakukan, misalkan Nasdem, kemudian Demokrat, ya, kemudian Partai Persatuan Pembangunan dan PKS, ya, itu sudah cukup sebenarnya untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi mekanisme itu harus dilalui. Lalu apa yang ini mekanismenya seperti orang mengajukan uji materi. Salah satu kekuatan penting dari Mahkamah Konstitusi selain melakukan uji materi, sengketa pemilu, fakta yang lain adalah melakukan pemakzulan, ya. Jadi proses-proses ketatanegaraan itu sudah cukup gitu, ya. Kalau sekarang mungkin sangat banyak, misalkan tiba-tiba saja ada uji batasan umur presiden, kan itu bukan hal substansial yang harus dilakukan pengujian. Kemudian mengajukan pembatalan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK misalkan. Dan yang terbaru ini Muldoko ini pelanggaran konstitusi ini. Muldoko itu bukan siapa-siapa, Muldoko diberikan SK, dan ketika Muldoko mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait dengan keabsahan Demokrat, ini sudah bagian dari makar. Jadi ini sudah sangat terpenuhi itu, ya, menurut saya, untuk dilakukan pemakzulan, begitu. Ya, Dr. Muhammad Taufik, Dokter, itu semuanya kan tergantung kepada goodwill atau political will proses politik yang ada di DPR dan MPR. Ya. Sejauh mana, Dokter, Anda melihat political will dan goodwill MPR, DPR di dalam rangka untuk proses sebagaimana yang tadi Anda sebut sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan tentang pemakzulan itu, Dokter? Nah, pertanyaan ini menarik. Ujiannya sebenarnya negara ini sebenarnya sudah memberikan keleluasaan kepada DPR, tetapi dengan politik penyanderaan beberapa ketua partai itu misalkan dijadikan tersangka, dan akhirnya yang sudah lulus sebagai tersangka menjalani pemidanaan, lulus sebagai terdakwa pun semacam ketakutan begitu. Yang terbaru saya dengar Yassin Limpo, ya, mantan gubernur Sulawesi Tenggara ini, Sulawesi Selatan, Dokter. Sulawesi Selatan ini mau ditersangkakan begitu. Jadi ini menurut saya, kalau mereka tidak punya kekuatan di dalam, mereka minta dukungan keluar biar nanti ada agenda namanya people power. Menurut saya ini belum selesai waktunya. Tidak bisa kalau mereka tidak memiliki nyali, meskipun secara konstitusi mereka punya kewenangan baru melakukan pemakzulan. Dan nanti mekanismenya setelah putusan itu yang menjalankan tetap Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kembali menjawab pertanyaan, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menggalang kekuatan-kekuatan ekstra parlementer begitu. Memang secara konkretnya ini harus ada upaya-upaya kekuatan ekstra parlementer yang menekan kepada mereka, menjamin kepada DPR, terutama mereka yang punya perwakilan, ya, partai-partai yang punya perwakilan, untuk menggunakan haknya dan melakukan pemakzulan, begitu. Tak selamat. Dokter Muhammad Taufik, dua hal yang Anda sebut tadi yang berpotensi nanti proses untuk mendorong pemakzulan itu dimungkinkan sesuai dengan ruang konstitusional, diantaranya
keputusan amar putusan MK soal pemilu proporsional tertutup kan belum dikeluarkan. Yang kedua, Ya, juga belum mengerti arah ke depan PK Muldoko terkait dengan Partai Demokrat kan juga belum diputuskan ya. secara inkrah. Anda melihatnya seperti apa ini dinamika sebagaimana yang Anda maksud bahwa proses politik yang ada di intra parlemen perlu didukung oleh ekstra parlemen di tengah kondisi yang masih belum belum jelas keputusannya terkait dengan setidaknya dua hal itu. Apakah cukup dengan realitas-realitas sebelumnya pelanggaran-pelanggaran itu bisa mendorong proses terjadinya dinamika kekuatan di dalam dan di luar itu, Dr. Muhammad Taufik? Ini satu pertanyaan menarik. Dua alasan pelanggaran terhadap konstitusi selain pidana itu sudah cukup untuk mengantarkan, bahkan di banyak kasus bukan hanya itu, pertanggungjawaban pidana misalkan dalam kasus Harun Masiku dan sebagainya, ini kan sebenarnya masuk ranahnya presiden. Tetapi yang paling utama yang memiliki referensi kuat untuk dilakukan pemakzulan itu adalah posisi Muldoko. Tidak bisa mengatakan ini belum selesai hasilnya. Perbuatan Muldoko, perbuatan hukum Muldoko mengajukan judicial review sendiri, melakukan kudeta dengan cara kasar, itu jelas tidak mungkin tanpa sepengetahuan presiden begitu, karena dia ketika melakukan proses-proses politik dia mengajukan gugatan, posisi dia ada di istana. Jadi mekanismenya seperti itu, Cak, sama tidak bisa dijadikan alasan. Dan yang terpaling penting adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penggunaan dana bagi kepentingan COVID. Itu adalah sebuah skandal korupsi yang teramat besar, ya, yang sesungguhnya cukup untuk mengantarkan arah pemakzulan. Yang harus didorong hari ini sesungguhnya adalah keberanian atau nyali bagi anggota DPR yang selama ini tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik. Dia mesti kembali kedudukannya, bukan lagi sebagai wakil partai atau wakil fraksi, atau yang lebih sempit wakil ketua umum, ya dia mestinya jadi wakil rakyat. Ya, Rakyatnya ada di Bojonegoro seperti Slamet Sugianto atau ada di Solo. Jadi itu yang benar. Yang benar itu kita kembalikan, munculkan keberanian. Ya, kalau mereka tidak memiliki keberanian, mereka akan kehilangan ruhnya. Mereka akan sama ditinggalkannya. Begitu iya, pendapat Dokter saya. Muhammad Taufik, ini yang terakhir, dokter. Itu yang menjadi pertanyaan, seberapa sebetulnya kondisi respon publik terkait dengan kondisi yang sekarang ini sudah dipicu oleh sinyalemennya Prof. Rini Indrayana, dan seberapa juga respon dinamika proses politik yang ada di parlemen sehingga itu menjadi satu gayung dan gayung bersambut begitu. Dan apa yang mesti harus dilakukan, dokter, terkait dengan bagaimana mendinamisir proses kekuatan yang ada di parlemen maupun yang ada di publik ini, Dr. Muhammad Taufik? Ya, yang pertama kita harus membentuk satu poros, ya. Sekarang ini namanya poros perubahan. Kalau masanya Pak Amin Rais di awal-awal reformasi itu poros tengah. Tapi kan kita tidak mungkin mimpi sedahsyat itu, karena apapun namanya Pak Amin pada saat itu adalah tokoh. Lalu yang harus kita lakukan sekarang ini membentuk poros perubahan. Poros perubahan itu sebenarnya sudah diinisiasi, diberikan secara gamblang oleh Profesor Denny Indrayana. Dia kan sebenarnya membuka ruang kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya, dan dia menunjukkan fakta-fakta mana, peluang-peluang dengan cara apa bisa dilakukan pemakzulan. Persoalan yang utama adalah menurut saya selain goodwill, ya, niat baik, yang lebih penting ini adalah memahamkan kepada masyarakat. Dan saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, ya, Rizal Ramli, yang mengatakan jangan sampai pemilu ini 24 Februari. Sepakat saya. Justru ini momentum yang sangat strategis dan peluangnya belum selesai ini, Cak Slamet. Kalau kita gelurakan terus, nanti tanggal 11 Juni di Solo juga ada People Power, dilanjutkan nanti bersambung, ya. Saya pikir akan menjadi satu tawaran menarik. Memang kata kuncinya itu terletak pada proses politik yang ada di lembaga legislatif. Tetapi kalau kita lihat dari dekade ke dekade, pergantian atau regenerasi jabatan presiden ini kan juga semuanya lewat ekstra parlementer begitu. Dari Pak Harto ke Habibie, kemudian Gus Dur ke Megawati, ya.
Semua kan lewat mekanisme ekstra parlementer dan itu sah-sah saja. Yang dibuka sekarang ini adalah keberanian, hak, dan kita harus yakin perubahan itu harus terjadi. To be or not to be, begitu. Iya, terakhir ini Dr. Muhammad Taufik, seberapa sebetulnya kalau itu nanti terrealisasi, itu memiliki legitimasi yang kuat di tengah kontroversi di antara kekuatan internal parlemen sendiri, juga pembelahan yang ada di masyarakat oleh karena buah hasil dari proses kontestasi politik dengan berbagai pernak-perniknya ini, Dokter. Dan seberapa nanti agenda perubahan itu bisa benar-benar direalisasikan ketika terjadi perubahan-perubahan yang selalu mungkin terjadi dengan berbagai perkembangan-perkembangan ke depan ini. Apakah melalui saluran kontestasi politik atau melalui di luar saluran kontestasi politik, Dr. Muhammad Taufik? Yang pertama, kalau saya tidak percaya ya, tapi saya melihat kan aktivitasnya presiden ini sudah berlebihan ya. Semua presiden dari 7 presiden tidak ada yang bahkan Pak Harto yang berkuasa 32 tahun pun tidak ada yang terang-terangan di istana gitu, mengumpulkan kekuatan politik dan kemudian mendelegitimasi ya, tapi mengabrit yang satunya itu tidak pernah terjadi. Ini juga sudah pelanggaran terhadap konstitusi karena menjadikan istana ini sebagai kekuatan politik praktis sekretariat bersama itu tidak benar gitu ya. Uh, Kaitannya apakah pilihannya konsultasi atau ekstra parlementer, menurut saya semuanya itu sebenarnya juga bisa disebut konstitusi, hanya prosesnya. Karena nanti kalau pemakzulannya terjadi lewat ekstra parlementer, tentu akan ada sidang istimewa juga. Jadi mekanisme itu tidak ada yang salah, mau dilewatkan Mahkamah Konstitusi dengan pernak-pernik yang begitu susah, selain di satu sisi tersandra, dan kita juga lihat bahwa kemenangan dari rejim ini kan bukan hanya menggunakan kekuasaan, tapi menggunakan instrumen hukum ya untuk mendelegitimasi potensi atau kekuatan-kekuatan politik dari lawan politik. Begitu, Pak Slamet. Iya, silakan diberi. Hanya pendapat pribadi saya punya optimisme karena di satu negara perubahan itu adalah sunatullah ya. Jadi saya sebagai orang merdeka, saya berpikir merdeka, saya punya keyakinan dan saya akan memulai mempeloporinya dari Solo. People power kapan? Jadi konkret saja itu pertanyaannya, konkret saja. Ya. Himbauan silakan diberikan himbauan, Dr. Muhammad Taufik kepada kita semuanya dan kepada para penyelenggara negara, Dokter. Himbauan menurut saya, kalau kita melakukan satu aktivitas di luar rumah, apakah itu namanya demonstrasi, apakah sebutannya itu people power, itu bukan melanggar undang-undang. Yang melanggar undang-undang itu makar. Makar itu syaratnya ada 3, penggunaan kekuatan militer, ya pasukan yang terlatih, dan tujuannya yang ketiga adalah membuat presiden atau wakil presiden itu tidak menjalankan kekuasaannya. Nah, itu yang dilarang undang-undang. Tetapi kalau kita lewat ekstra parlementer, kemudian itu dilegitimasi dalam bentuk pemakzulan, nah itu sah secara konstitusi. Harapan terakhir saya tetaplah bersuara kritis, karena kita sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih. Salam merdeka dari orang merdeka, berpikir merdeka, dan hidup di negara yang harus kita merdekakan.